Semua orang memiliki kemampuan untuk berpikir. Lakin laisa jami'ul qadirah ala istifadah min maharatit tafakir. Hal itulah yang menjadikan kemampuan orang tidak sama. Bahkan setiap orang memiliki karakter dan keahlian yang berbeda. But calm down, everyone has a chance to develop ability and innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Widya Astuti dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kita ada tugas nih, bagaimana pendapat kita mengenai adanya pembelajaran daring atau sistem dalam jaringan online. Tentunya, sistem daring memiliki plus minus tersendiri dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan adanya plus minus itu? Adanya kelebihan dan kekurangan. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah faktor orang tua. Tidak semua orang tua tahu, tidak semua orang tua mendukung, tidak semua orang tua fleksibel terhadap kemajuan teknologi saat ini. Dalam tayangan berikut ini akan ada sebuah tayangan. Nonton ya. Itu dia guys. Nah, dalam tantangan itu seorang ibu yang memberikan pengajaran kepada anaknya dengan media laptop guys. Karena daring atau dalam jaringan itu 100% memanfaatkan adanya jaringan. Karena semua informasi, semua media adalah melalui jaringan guys. Jadi nggak ada istilah tatap muka langsung, oh bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, nggak ada istilahnya. Tatap muka tetap pada jaringan. Selanjutnya, apalagi sih yang mempengaruhi adanya kelebihan dan juga kekurangan? Bisa nggak sih berjalan dengan baik? Apa? Ayo tebak. Faktor utama adalah pada jaringan itu sendiri guys. Nih ada beberapa gambar gimana ketika orang itu mencari jaringan. Lucu banget guys nih. Nah, gambar itu adalah dia itu ngungsi ke tetangga desa. Karena apa? Karena cari jaringan guys. Jaringan itu susah, makanya dia cari ke tempat yang enak jaringannya. Selain itu, dengan adanya pembelajaran daring ini merupakan sebuah terobosan baru bagi kita yang mungkin tidak bisa yang namanya fokus di kelas tanpa adanya musik. Ini ada sebuah gambar di mana dia itu harus ada, kalau pembelajaran itu harus adanya musik guys. Nah, dengan adanya pembelajaran daring ini sebagai terobosan baru buat dia bisa fokus untuk belajar. Tapi bagi kita-kita yang jaringannya susah, harus ngungsi ke tetangga desa, ngungsi ke atas genteng, harus ngungsi kemana-mana guys. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi plus minus kelebihan kekurangan dari kita apa? Ada pada diri kita sendiri nih guys. Tentunya di dalam diri kita itu ada banyak faktor. Faktor pendidikan, faktor keinginan, faktor niat, kemauan, yang masing-masing person, masing-masing orang itu berbeda. Sehingga hasilnya itu juga berbeda guys. Nah, ada nggak sih terobosan baru bagaimana kita tuh bisa melakukan pembelajaran daring tetapi bisa dengan maksimal? Misal dilakukan di manapun, sambil jalan bisa, sambil nongkrong bisa, cari jaringan sambil di atas genteng bisa. Bagaimana? Ada nggak sih terobosan baru bagi kita yang susah jaringan? Ada kok guys. Nah, bagaimana sih terobosan barunya Ik? Bagaimana terobosan barunya Wit? Ada. Apa sih terobosannya? Penasaran nggak sih? Nah, kita telah berpikir mengenai adanya inovasi. Kita masukkan inovasi baru dengan adanya daring ini. Salah satunya adalah terobosan bagaimana pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan dalam jarak jauh, kapanpun, dimanapun bisa dilakukan. Tapi kendalanya adalah pada hal-hal tersebut. Tentunya dengan adanya sistem daring atau sistem dalam jaringan perlu membutuhkan yang namanya alat elektronik ataupun media untuk melakukan pembelajaran. Media itu harus terpenuhi. Sebelum media-media itu terpenuhi, maka pembelajaran nggak bisa dilakukan. Selanjutnya adalah alat. Apa alatnya? Yaitu
Apa yo? Tahu nggak sih jaringan itu sendiri guys? Faktor penting tuh bang, faktor penting banget yang namanya jaringan. Soalnya apa? Jaringan itu adalah salah satu-satunya penghubung komunikasi itu guys. Kalau jaringannya susah, bagaimana materi bisa disampaikan? Terobosannya apa? Terobosannya yang pertama adalah memperbaiki tuh jaringan. Kondisikan dulu tuh jaringan, gimana tuh jaringan udah selesai apa belum? Kalau jaringannya susah gimana? Ya, gimana usaha kita? Usaha kita kayak gimana? Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Pilih aplikasi yang bisa diterima untuk semua ataupun semua pembelajar, misalkan di kelas kita. Karena kebanyakan di kelas kita merasa kesal dengan aplikasi 1, 2, 3 ini. Jangan pakai itu, pakai yang lain. Misalkan di grup apa gitu, misalkan grup WhatsApp atau apa, itu lebih enak, ya udah pakai itu. Itu salah satu terobosannya. Jadi kita jangan main emosi dan jangan juga main aku pengen yang tatap muka. Tapi tatap muka itu membutuhkan jaringan yang kuat, sedangkan tidak semua dari anggota kelas ini itu bisa melakukan jaringan kuat. Kalau kamu yang masih belum bisa menerima pembelajaran secara online, tetap dah tuh jaringan di kelas saja. Di kelas nggak butuh yang namanya jaringan, tetapi di kelas kamu harus fokus sama pembelajar kamu, sama pengajar kamu. Kalau kamu dalam jaringan bisa sambil nongkrong, sambil rebahan, nah itu bisa guys, sambil musikan bisa. Nah, tentunya sebuah inovasi, sebuah teknologi memiliki plus minus tersendiri. Bagaimana kita mengolahnya? Teknologi tidak salah guys, teknologi nggak salah. Yang salah apa? Yang salah bagaimana cara kita menilai, bagaimana cara kita melakukannya, bagaimana cara kita memanfaatkan. Saya Ika Widya Astuti, mohon undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.